Pagi, ini video saya nomor 549 ya. Jadi, pada perkembangan terakhir, oh ya, ini ebook saya terakhir mengenai Board of Peace. Ini gambarnya. Terakhir itu, Panglima TNI mengumumkan kondisi siaga 1. Sebelumnya kemarin itu ada komando Bintara seluruh Indonesia dari 3 matra, darat, laut, udara. Bintara Babinsa dikumpulkan 10.000 orang di Monas. Sekaligus diumumkan kondisi siaga 1. Siaga 1 itu artinya kondisi darurat tertinggi sebelum mencapai kondisi darurat sipil. Nah, kira-kira gambarannya itu apa? Sekali lagi, ini adalah channel edukasi. Ini bukan hiburan. Yang ingin hiburan, skip aja. Nah, pertanyaannya adalah, bisa nggak sih Prabowo itu keluar dari BOP? Ya bisa. Ya, tinggal keluar. Anda mau keluar dari PBB juga bisa. Keluar aja, nggak usah bayar iuran. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa Prabowo ikut BOP? Sampai didemo oleh seluruh oposisi, terutama Islam radikal. Maka dari itu sampai kemudian dibuat pengumuman status siaga 1. Jadi begini, ya, kepesertaan Prabowo BOP itu nggak ujuk-ujuk, ya. Selama 3 tahun dari 2023 bulan Mei itu Prabowo dikunjungi oleh Chief Army US Army, ya. Bulan Agustus Prabowo berkunjung ke Pentagon untuk mendiskusikan mengenai masalah perang yang akan dihadapi, yaitu perang SBC, Shadow Banking China. Bulan tanggal 25 Mei tahun 2025, ya, Perdana Menteri Cina itu berkunjung ke Jakarta menandatangani PBOC Accord, perjanjian PBOC, di mana PBOC mengutangi Jakarta. Langsung terjadi percobaan kudeta di China. Xi Jinping itu coba untuk didongkel. Dengan cara apa? 7 jenderalnya dibunuh. Akhirnya berembet menjadi 12 jenderal. Artinya di dalam militer China itu ada 7 pemimpin Central Military Commission. Kalau kata kita itu Politbiro, atau di Indonesia ya itu terjadi Panglima, Wakil Panglima, Kasat, Kasal, Kasau. Di sana ada 7 pemimpin Politbiro Cina, tentara Cina. 5 jenderalnya dibunuh. Nah, di Indonesia bulan September tahun 2025 terjadi penyakit atau keracunan yang ditimpa pada Jokowi, sehingga kulitnya melepuh, disebut operasi mumi. Nah, nggak cuma itu, ya. Bulan Januari 2025, begitu Prabowo dilantik, indeks harga saham langsung anjlok. Bulan Juni berulang lagi. Bulan Desember berulang lagi. MSCI itu mengirim surat kepada OJK dan Bursa Efek Jakarta. Akibatnya kepala OJK, komisioner OJK langsung berhenti semua. OJK itu adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia dipecah 3, BI, OJK, dan PPATK. Kepala OJK langsung mundur, komisioner itu berapa orang. Ketua BEJ juga mundur langsung, diancam mundur oleh Prabowo. Karena indeks harga saham itu anjlok. Kemarin IHSG anjlok lagi. Setiap kali anjlok 5% itu dari nilai kapitalisasi 15.000 triliun. Kalau 8% itu 1.000 atau 800 sampai 1.000 triliun hilang. Duit itu hilang, menguap gitu loh. Entah itu kerugian atau entah investor asing pergi dan sebagainya. Harga saham BCA itu
dibanding tahun lalu, turun 30%. Kalau perusahaan Anda itu turun 30%, Anda langsung bangkrut. Dan beberapa perusahaan lainnya, contohnya Adaro, Saratoga, Merdeka Cooper, Tour Bersama, juga anjlok 50%. Artinya apa? Artinya, kalau diterusin, dolar sekarang udah 17.000. Kalau Prabowo tidak mendekati Amerika, nah, kembali lagi kepada BOP. Diplomasi kenegaraan itu beda dengan ormas. Anda bisa nyumbang ke Palestina, Anda bikin dapur gratis di Palestina. Tapi kalau negara itu nggak bisa, Anda harus ketemu presiden. Nah, yang backing Israel itu adalah Amerika. Maka Prabowo ketemu presiden Amerika, itu udah bener. Nah, dia berunding sama siapa? Sama presiden Malaysia, atau presiden Thailand, presiden Korea. Kan nggak nyambung. Jadi dia bertemu dengan presiden Amerika, berunding di situ. Ada beberapa pasal-pasal di sana seperti misalnya langkah pertama itu adalah pengosongan dulu. Yang dikosongkan itu adalah tentara Israel dan tentara Palestina itu harus dikosongkan. Baru kemudian dibuat penataan rencana pembangunan. Dan tahap 3 adalah melibatkan warga Palestina yang di Gaza untuk menentukan arah pembangunan tersebut. Apakah misalnya dalam bentuk perusahaan atau dan sebagainya, dilakukan referendum. Kalau setuju, baru dibangun. Nah, kalau sekarang, itu perang belum berhenti. Setiap hari masih ada bom di Gaza. Kapan berhentinya? Sekarang kita bikin BOP, paling nggak Prabowo menghentikan dulu. Berhenti dulu, berunding dulu. Nah, kalau misalnya Prabowo ketemu presiden Amerika dan tidak bisa menghentikan perang, tidak bisa mengusir tentara dari Gaza, tidak bisa membuat perdamaian di Palestina, ya mundur. Tapi kan belum dicoba, gitu loh. Ya. Pak, Bapak kok bela Prabowo? Begini loh, Pak, ya. Satu hari negara itu tidak punya presiden, itu lebih berbahaya daripada korupsi 2 juta triliun. Korupsi di Indonesia itu masih ada bupatinya, ada lurahnya, ada kepala desanya, ada camatnya, ada menterinya. Masih berjalan. Korupsinya ada 30%. Tapi kalau nggak ada presiden di Indonesia itu, kita kembali kepada G30S. PKI itu lebih berbahaya daripada korupsi. Oleh karena itu, kita harus menyatukan dulu semua unsur di dalam negeri. Jangan kudeta. Hari ini kamu mau kudeta. Hari gini, semua pembicaraan WhatsApp itu disadap. Anda mau kumpul di mana? Di Terminal Joyoboyo, di Wonokromo. Kumpul di mana? Seluruh pembicaraan di WhatsApp disadap. Oke? Anda sebut demo, Anda sebut Prabowo, Anda sebut Netanyahu, Anda sebut Israel. Semua ada filternya. Langsung Google itu akan memberitahu kepada presiden berapa orang menyebut kata Prabowo, berapa orang menyebut kata Israel, berapa orang menyebut kata Netanyahu, akan dilaporkan.